Perkembangan terbaru dari hasil operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Adini Anissa langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini mendekati 1x24 jam masa bagi KPK untuk menindaklanjuti hasil OTT ini. Apakah akan dipastikan nanti malam KPK akan mengeluarkan rilis resminya, Asri? Ya, seharusnya kalau kita lihat dari timeline OTT yang dilakukan KPK Rabu malam, tentu malam ini, Kamis malam, menjadi waktu yang dimana menjadi tenggat waktu KPK harus menetapkan status Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan pengadaan ataupun juga sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan memang tadi saya sempat menanyakan langsung kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan kapan penetapan status hukum dari Noel dilakukan oleh KPK. Ya, hanya menjawab sedang dalam proses, sedang dalam pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK Merah Putih dan akan segera disampaikan. Jadi sampai saat ini statusnya masih terperiksa, Tifal. Dan untuk informasi terbaru yang ada dari Gedung KPK Merah Putih adalah tadi sejumlah barang bukti sudah ditampilkan oleh KPK. Ada total 22 kendaraan, 15 kendaraan roda 4, berbagai macam jenis dan juga merek. Kalau tadi yang cukup menyita perhatian saya, Tifal, ada mobil Nissan GT-R R35 berwarna biru. Ini harganya kisaran 4-5 miliar. Kemudian kalau untuk roda 2, ini ada 7 kendaraan roda 2 yang disita. Salah satunya adalah Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Ini yang kisaran harganya 1,5 sampai dengan 1,75 miliar yang juga disita. Ada 5 Ducati, kemudian 2 Vespa. Kalau mobilnya berbagai macam jenis begitu, termasuk BMW, Palisade, dan juga tadi ada supercar Jepang, Nissan GT-R R35 yang turut disita oleh KPK. Selain itu tadi dipastikan juga selain Noel ada 13 orang lainnya. Jadi total yang tersandung atau terjaring dari OTT yang dilakukan KPK kali ini di Kemenaker ada total 14 orang, termasuk pejabat dan juga ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi memang untuk nama-namanya belum dirinci. Dan selain mobil dan juga motor yang disita, ada uang juga yang disita, tapi jumlahnya belum dirincikan. Rencananya memang akan segera diperbarui informasinya atau disampaikan bagaimana status hukum, kemudian uang sitaannya apa saja, dan pasal apa saja yang dijerat atau terjerat kepada Wamenakar Immanuel Ebenezer nanti akan disampaikan oleh KPK malam ini. Kita tunggu dan cermati bersama, Tifal. Kalau untuk melihat kendaraan yang disita, 15 unit mobil, kemudian ada 7 motor gede, sudahkah ada penjelasan ini datangnya dari mana dan kemana arah kendaraan ini atau bukti-bukti ini menjurus dari dugaan pemerasan itu? Ya, saya juga sempat mengonfirmasi kepada jubir KPK terkait dengan dari mana asalnya kendaraan ini dan milik siapa. Kepemilikan memang belum dirinci oleh KPK, tapi yang jelas ini dari daerah Jakarta dan sekitarnya yang tadi disebutkan oleh jubir KPK Budi Prasetyo. Dan memang ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini yang menjerat ataupun juga yang berkaitan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sampai saat ini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK di Gedung KPK Merah Putih. Jadi belum bisa saya simpulkan dari mana dan ini kepemilikannya siapa saja begitu, masih harus menunggu pernyataan resmi dari KPK, Tifal. Semoga ada kejelasan dari kasus ini dan segera ada pengumuman resmi dari KPK menjurus soal operasi tangkap tangan yang sedikit banyak ini mengagetkan banyak orang. Asri Gunawan, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto, saudara, dalam berbagai kesempatan sering